Demi mendorong reformasi sistem perlindungan sosial, Indonesia mengoptimalkan basis data melalui registrasi sosial ekonomi. Badan Pusat Statistik Kota Bogor melakukan peningkatan kualitas layanan masyarakat melalui registrasi sosial ekonomi yang menjadikan rumah bagi data pada sektor kependudukan hingga kesehatan. Melalui tahap-tahap yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Kota Bogor direncanakan akan mencapai stabilitas sistem pada tahun 2024. Lalu, seperti apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor? Selanjutnya akan kami bahas di Bitalk Bogor Talk. Lagi bersama kami di Bitalk Bogor Talk bersama saya Anissa Salsabila. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat hebat dan tentunya sangat berpengaruh di Kota Bogor. Nah, Bogorian, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bapak Daryanto. Selamat siang, Pak Daryanto. Selamat siang, Mbak Ais. Pak Daryanto, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat, Pak Daryanto? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Bitalk hari ini dan mengganggu waktunya mungkin ya Pak ya sedikit. Justru malah saya terima kasih karena diberi kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Bogor ini, Mbak Ais. Iya, betul sekali. Gak apa-apa ya Pak ya, kita meminta waktunya sedikit mungkin ya Pak ya. Siap. Apalagi supaya masyarakat di Bogor juga tahu ya Pak ya tentang informasi-informasi yang mungkin penting untuk diketahui. Siap, Mbak Ais. Oke. Bapak sudah berapa lama sih menjadi Kepala Badan Pusat Statistik di Kota Bogor? Iya, saya diangkat menjadi Kepala BPS Kota Bogor ini dari dilantiknya ya, itu 19 Oktober 2021. Jadi sudah hampir 1 tahun. Alhamdulillah. 1 tahun ya, jalannya sudah lama juga ya Pak ya? Siap. Iya, selama hampir 1 tahun ini Pak, adakah program yang akan dijalankan Pak yang menarik mungkin yang baru atau inovasi terbaru di BPS Pak? Iya, jadi kalau yang dikerjakan kami tentunya secara reguler ya, itu sudah terjadwal tuh akan mengerjakan apa, berapa lama. Tetapi terkait dengan tadi apa yang akan gitu ya, ini sekarang ini BPS sedang akan melaksanakan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi di tahun 2022 ini. Tepatnya di bulan 15 Oktober ya, sampai dengan 14 November. Wah, dekat-dekat ini berarti Pak sudah akan Siap. dimulai ya? Ya. Apa sih Pak tadi registrasi sosial ekonomi apa itu Pak? Ya, jadi sesuai dengan namanya sebetulnya ya bahwa registrasi kan pendaftaran ya. Jadi akan dilakukan pendaftaran sosial ekonomi di Kota Bogor, sebetulnya di Indonesia. Ya, tapi ini kita ngomonginnya Kota Bogor. Itu akan dilaksanakan secara sensus. Jadi semua penduduk sesuai dengan definisi ya di Kota Bogor dan keluarga itu akan didata. Mencakup tadi terkait dengan sosial, kemudian ekonomi gitu ya. Sosial itu juga terkait dengan kependudukan, ketenaga kerjaan, seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Nah, selain tadi untuk mendata, untuk tujuan khususnya itu apa sih Pak yang menjadi latar belakang dari dilakukannya Regsosek ini? Baik, jadi kalau tujuannya atau latar belakangnya bahwa sebetulnya intinya bahwa data yang dihasilkan BPS itu kan akan dimanfaatkan oleh semua stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah maupun masyarakat. Nah, terkait dengan Regsosek ini kami nyingkatnya Regsosek ya Mbak Ais ya, bahwa Regsosek ini diperlukan karena dari data-data yang ada saat ini terkait dengan program-program pembangunan itu masih dirasa parsial atau sektoral. Sehingga diperlukan data yang terintegrasi, mencakup katakan berbagai sektor sehingga nanti pemanfaatannya itu menjadi maksimal baik oleh instansi pusat maupun
OPD di daerah seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan tadi Regsosek ya Pak ya disingkatnya. Itu apa sih Pak dasar hukumnya? Apakah ada apa bagaimana? Iya baik, ini penting ya Iya. karena nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa dasar hukum yang jelas karena kegiatan yang dilakukan itu kan terkait dengan anggaran ya, anggarannya menghabiskan uang sekian banyak gitu, itu uang rakyat seperti itu. Jadi dasar hukumnya pertama adalah bahwa ini diawali oleh arahan Presiden dalam rapat terbatas di bulan Februari kalau nggak salah tahun 2022 ini terkait dengan kemiskinan dan penanggulangannya. Kemudian akhirnya ditindaklanjuti oleh Bappenas gitu melalui menugaskan BPS untuk melaksanakan kegiatan Regsosek ini. Kemudian instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 ini tentang pendataan kemiskinan terkait dengan kemiskinan ekstrim seperti itu. Itu dasarnya. Di samping itu juga secara mendasar bahwa BPS itu tugasnya adalah melaksanakan pendataan statistik dasar. Itu tertuang dalam Undang-Undang Statistik yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 seperti itu. Iya. Berarti memang dasar hukumnya sangat kuat dan memang diperintahkan juga ya berarti ya? Siap. Oh begitu. Nah untuk cakupan datanya sendiri selain tadi karena kemiskinannya ekstrim ya, itu ada apa lagi tuh Pak cakupan datanya? Iya, sebetulnya bukan hanya kemiskinan, tapi ini kan terkait semua penduduk. Artinya semua penduduk didata terkait dengan berbagai variabel gitu atau karakteristik yang ada. Nah, tentunya nanti dimanfaatkan oleh kementerian terkait maupun oleh OPD terkait. Misalnya terkait dengan pendidikan. Nah, ini tentunya Kementerian Pendidikan atau kalau di level daerah itu adalah Dinas Pendidikan. Kemudian terkait dengan ketenagakerjaan juga gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kesehatan. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Jadi cakupannya sangat luas, Mbak Ais. Oh, sangat luas sekali ya. Nah, karena sangat luas ini Pak, nanti tuh yang akan melakukan Regsosek kepada masyarakat ya. Siap. Adakah masyarakat khusus atau semua atau ada kalangan tertentu apa bagaimana Pak? Ya, tadi saya sebutkan bahwa ini sifatnya sensus. Artinya sensus itu mendata gitu ya semua populasi semua penduduk dalam lingkup wilayah tertentu. Artinya sebetulnya wilayah tertentu terkait dengan tingkat 2 ya. Artinya kalau semua tingkat 2 di sensus berarti Indonesia ini juga di sensus kan seperti itu. Jadi tidak ada karakteristik atau kelompok tertentu yang didata kemudian yang lain tidak. Jadi semua akan didata. Bahkan di kesempatan pertama sebetulnya tanggal 15 Oktober itu kami berencana untuk memulai dengan pendataan terhadap Pak Wali Kota, Pak Bima Arya. Cuman beliau sedang ke daerah, dinas luar, sehingga nanti baru hari Senin baru kita bisa mendata beliau. Jadi intinya semua warga Kota Bogor itu akan didata. Maka di kesempatan ini juga ya mohon diizinkan gitu ya untuk menghimbau kepada seluruh warga Kota Bogor untuk bisa menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban dengan apa adanya. Iya, gitu. betul. Ini di awal Pak Bima Arya, Pak Wali Kota, itu sudah menginstruksikan melalui video gitu ya, dan sudah kami broadcast, kami sebarkan ke khalayak supaya diketahui bahwa ini adalah kegiatan yang memang diinstruksikan gitu, bukan kegiatan yang tipu-tipu gitu ya, karena masyarakat kita sekarang kan sebagian itu mungkin merasa khawatir gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu, Mbak Ais. Oh, berarti nanti perdananya kepada Pak Wali Kota ya? Tapi tidak jadi karena beliau sedang dinas luar. Jadi nanti ya kita mulai ya serentak di Kota Bogor. Tanggal 15 itu sebetulnya serentak bukan hanya di Kota Bogor ya, tetapi serentak di Indonesia. Tanggal 15 kami sudah turun ke lapangan seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, Pak, di Kota Bogor seluruh masyarakat nih, apalagi di Indonesia, itu kan banyak sekali ya, Pak. Bagaimana tuh mungkin cara pegawainya mendata masyarakat sebanyak itu, Pak? Baik, jadi kalau pegawainya gitu ya, sebetulnya yang mendata itu bukan pegawai BPS, tetapi masyarakat yang kami rekrut ya untuk menjadi petugas, kemudian kami latih ya. Dan setelah yakin bahwa mereka tuh menguasai konsep dan definisi,
kemudian secara organisasi lapangannya mengetahui, cara wawancara yang baik juga tahu, maka baru terjun ke lapangan. Nah, diinformasikan juga bahwa mereka yang akan mendata di lapangan itu sudah dilatih secara penuh selama 2 hari. Wah. Jadi di Kota Bogor ini ada 1.549 petugas. Itu dilatih masing-masing 2 hari, tetapi karena petugasnya banyak, kita ada 7 gelombang kemarin pelatihannya. Oh, sudah dimulai pelatihannya? Sudah diselesaikan. Oh, sudah dimulai. diselesaikan Ya, sudah juga. diselesaikan. Jadi kami mulai pelatihan tanggal 26 Oktober, selesai tanggal 12 pagi, 26 September berarti ya, mohon maaf. Iya. Kemudian selesai di 12 Oktober ini kemarin. Seperti itu. Pasti lebih efisien ya Pak ya kalau menggunakan cara seperti itu. Iya, karena pada dasarnya pelatihan itu adalah menyamakan persepsi, kemudian memberikan informasi terkait dengan konsep dan definisi. Sehingga harapannya dengan petugasnya itu menguasai materi dan apa yang dikuasai itu sama, itu harapannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan waktu mendata, waktu menanyakan dan memasukkan jawaban dari responden ke kuesioner atau daftar pertanyaan gitu. Bagaimana sih Pak untuk alurnya nanti gitu? Apakah ada alur-alur khusus? Oh ada, iya. Ini Bagaimana, penting ya, Pak? disuruh yang kami tekankan ke para petugas, itu prinsip dasarnya harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi, kami sudah punya namanya prelis. Prelis itu adalah daftar keluarga hasil pendataan sebelumnya. Ya, sebelum itu sensus penduduk 2020. Itu akhirnya akan digunakan ke lapangan. Pertama adalah mendatangi ketua RT atau ketua RW. Gitu ya, untuk mengkonfirmasi terkait, pertama minta izin tentunya. Kemudian mengkonfirmasi tentang keberadaan keluarga-keluarga yang di sana. Tapi inti pertama adalah minta izin gitu ya, bahwa akan melakukan pendataan di sana. Lalu setelah itu dilakukan, kemudian mengkonfirmasi dari keluarga-keluarga yang ada di daftar tadi, prelis tadi gitu. Nah, tentunya tidak sebatas hanya mendata orang-orang yang terdapat di dalam daftar pendahuluan tadi atau prelis, tetapi tentunya mendata orang-orang yang sebelumnya belum terdaftar di daftar itu. Gitu. Jadi dengan begitu diharapkan itu menjadi tidak ada yang terlewat. Di samping itu juga ada pengawas atau pemeriksa. Jadi pengawas pemeriksa itu satu pengawas, katakan membawahi gitu ya, membawahi 4 petugas. 4 petugas, PPL namanya. Jadi pengawas itu akan bermobile ya, bergerak dari petugas pendata yang satu ke yang lain. Mobile. Jadi diharapkan dengan begitu menjadi dari awal itu sudah diantisipasi seandainya ada katakan petugas yang lupa tentang konsep atau cara menanyakannya juga masih agak ragu-ragu, itu dari awal sudah bisa diantisipasi karena satu petugas ini mendata keluarga yang cukup banyak, Mbak Ais. Jadi satu petugas itu kurang lebih akan mendata, ini kurang lebih ya, satu petugas dengan yang lainnya itu bisa jadi berbeda, tetapi kurang lebih akan mendata sekitar 240 atau 250 KK. Wah, banyak juga sekitar ya Pak ya. Jadi bukan berarti nanti setelah 240 terus berhenti, tapi setiap petugas itu akan sudah ditentukan akan mendata di RT yang mana saja. Sudah ditempatkan masing-masing. Sudah ditempatkan gitu ya? Dan kami sudah berusaha untuk merekrut petugas dari wilayah yang bersangkutan. Jadi lebih efektif ya pastinya. Pertama lebih efektif, kedua harapannya itu timbul trust. Ada kepercayaan dari masyarakat bahwa orang yang datang ini adalah orang yang memang bisa dipercaya karena tetangga sendiri, kenal dari lama gitu ya. Beda kalau misalnya saya tiba-tiba datang ke Kelurahan Katulampa mendata gitu. Pasti takut ya nanti mereka mungkin malah takut gitu ya, sehingga khawatir kalau nanti datanya itu disalahgunakan atau dia itu orang yang punya maksud jahat dan sebagainya, seperti itu. Pasti mereka lebih terbuka sama orang-orang yang sudah dekat ya pastinya. Betul. Harapannya seperti itu. Wah, tapi tadi kan nanti petugasnya tuh bertanya ke keluarga-keluarga gitu ya. Itu tuh apa aja sih Pak butir-butir pertanyaannya, mungkin nanti yang menonton ini juga pengen tahu, dia belum ditanya nih, nanti dia mempersiapkan mungkin Pak. Siap, jadi kalau butir pertanyaan ini banyak ya, ada sekitar 80-an tuh. Banyak juga tapi ya, kan mulai dari yang kecil hanya
namanya siapa, nomor NIK-nya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, terus sampai dengan nanti terakhir, termasuk nanti di tengahnya ada tentang pendidikan, ketenaga kerjaan, kerja apa enggak, kerjanya apa, sekolahnya apa, seperti itu, yang ditamatkan apa, gitu ya. Termasuk nanti terakhir terkait dengan perlindungan sosial juga ditanyakan, gitu ya. Tentunya saya juga nggak hafal satu-satu Mbak Ais, ya, tetapi kurang lebih seperti itulah tentang kependudukan, ketenaga kerjaan, gitu ya. Kemudian tentang kesehatan, tadi juga ditanyain, gitu ya, keluhannya kesehatan apa, termasuk juga kesehatan untuk anak atau penduduk yang berumur 0 sampai dengan 4 tahun, seperti itu. Pada prinsipnya sebetulnya apa yang ditanyakan itu nggak susah bagi responden atau bagi orang yang didata, karena itu ada pertanyaan-pertanyaan yang umum. Sehari-hari gitu Sehari-hari, jadi istilahnya itu apa yang dirasakan, ya itu disampaikan aja, gitu. Artinya bukan sesuatu nanya yang, ilmunya perlu tinggi, enggak. Jadi apa yang dialami, dirasakan, itu mohon diinformasikan ke para petugas kami, seperti itu. Pokoknya pertanyaan sehari-hari aja ya, dan sehari-hari masyarakat pasti dengan mudah menjawabnya ya. Pasti dapat dipastikan. Iya, dan nggak usah khawatir ya Pak ya. Ya, bahkan bagi katakan penduduk yang nggak begitu lebih familiar dengan bahasa Sunda, katakan petugas kami pun memang orang Sunda, gitu kan, artinya orang Bogor ya. Jadi nggak ada kekhawatiran bahwa ini komunikasinya nggak lancar apa-apa kayak gitu. Tenang aja pokoknya Pak ya, aja. Disesuaikan semuanya. Betul, yang penting tadi niat baik untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, artinya ikut andil di dalam memberikan data yang valid, yang apa adanya, sehingga nanti para pimpinan waktu mengambil kebijakan itu tidak ada yang salah, intinya itu. Nah, mungkin mau pada tahu juga nih Pak, setelah didata seperti itu, outputnya itu seperti apa sih Pak? Baik ya, jadi kalau pendataan tentunya outputnya data, gitu ya. Nah, data itu apa kan gitu? Bentuk artinya apa gitu ya? Bentuk apa dan berupa apa. Jadi kalau ngomongin tadi ya alur kerjanya atau alur proses di dalam Reksosek ini, pertama kan pendataan di tahun 2022 ini. Selesai di November, kemudian kita persiapan pengolahan, artinya data yang dikumpulkan dari petugas itu kan berupa kertas yang form atau daftar sudah diisi. Melalui form gitu berarti nanti ya? Betul, jadi kami pakai PAPI istilahnya, jadi Paper Assisted Personal Interviewing, jadi memakai ya kertas dan pensil lah untuk mendata itu, jadi bukan pakai gadget atau pakai komputer seperti itu ya. Nah, kemudian setelah didata selesai, diolah di entry, dimasukkan ke media komputer, kemudian tentunya divalidasi istilah kami, itu dicek ada yang salah nggak sih secara logika, secara alur pertanyaan, seperti itu. Nah, kemudian baru ditabulasikan. Gitu ya, tabulasikan. Tentunya di sana tuh bisa dibunyikan macam-macam. Oh, di Kota Bogor katakan yang penduduknya di bawah 4 tahun itu sekian. Oh, yang tamatan katakan SMP sekian, SMA sekian, dan seterusnya dari pendidikan. Dari ketenaga kerjaan juga seperti itu. Oh, siapa-siapa gitu ya. Kemudian dari sisi kesehatan juga sama. Nah, kemudian dari data yang terkumpul semua tadi sebetulnya itu bisa bicara pada skop yang kecil. Atau kami bicaranya itu bisa nyebutnya small area. Artinya dari level yang katakan kelurahan, kecamatan pun bisa memanfaatkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana regulasinya nanti ke depan. Sekarang perpresnya sedang diproses gitu ya, untuk bagaimana sih proses katakan maintenance datanya, updating datanya, dan pemanfaatannya. Harapannya tentunya ya ini bisa seluas-luasnya dimanfaatkan oleh semua stakeholder, sehingga yang katakan tadi jerih payah ngumpulin data gitu ya, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Seperti itu Bu. Jadi memang outputnya itu berupa data, berupa tabel-tabel yang nanti akan dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, itu para pengambil kebijakan gitu. Dan mereka semoga ntar dimudahkan dengan adanya data ini ya, stakeholder dimudahkan dan menjadi benar. Karena di banyak kesempatan kita sering dengar nih Pak Gubernur kita selalu bilang bahwa good data, good decision. Gitu ya, bahwa bad data juga demikian, bad decision juga. Harapannya para pimpinan kami kan bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, gitu ya, dengan berdasarkan data yang benar, seperti itu. Betul. Tapi Pak, berarti nanti dimulai nih sebentar lagi ya, tanggal 15 Sebentar banget Oktober. ya, hari Sabtu. Oh iya, bentar banget nih, sedikit lagi mulai ya. Betul. Tahun 2022. Rencananya ini akan berakhir di tahun berapa nih pengumpulan data, dan
kegiatan-kegiatan lainnya ini? Baik, jadi kita khusus ngomongin Reksosek barangkali ya, registrasi sosial ekonomi itu dimulai tanggal 15 Oktober seperti yang disebutkan di awal tadi dan akan berakhir 14 November tahun ini juga. Oh, untuk Jadi, pengumpulan datanya? Pengumpulan datanya. Jadi pengumpulan datanya itu akan diselesaikan ditargetkan dalam waktu 1 bulan. Itu sudah selesai di lapangan. Cepat ya Pak ya? Ya karena petugasnya banyak. Jadi dengan katakan kuesioner yang seperti itu, dengan beban tugas yang 200 sekitar ini ya, more or less 250 KK, itu menurut apa ya, katakan pilot yang sudah dilakukan, itu selesai, akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jadi bukan coba-coba. Jadi kami sudah mengevaluasi 250 KK itu kurang lebih akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan kurang sedikit lah. Artinya dalam 1 bulan itu kami sudah ada kesempatan untuk turun ke lapangan lagi seandainya ada yang perlu dikonfirmasi, ada data yang masih salah dan sebagainya. Banyak juga ya, pasti ada tuh nanti konfirmasi atau apa, karena banyak. Kemungkinannya akan terjadi. Ya kalau pasti sih harapannya kami berharap enggak ya, tetapi namanya manusia itu kemungkinan akan membuat kesalahan yang entah lupa menanyakan di tempat tertentu gitu ya, atau terlewat pertanyaannya atau apa gitu ya, sehingga tadi waktu yang 1 bulan tadi itu diharapkan itu sudah mencakup semua, bukan hanya selesai pendataan tapi selesai pendataan yang clean, artinya secara logika, secara alur itu sudah benar seperti itu. Sebentar lagi nih Pak, semoga ntar lancar ya kegiatan ini. Amin. Nah Pak, mungkin untuk terakhir nih Pak, untuk mungkin apakah ada kegiatan yang atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu kesuksesan dari kegiatan ini Pak? Ya tentunya ada ya. Pertama tadi diterima dengan baik. Kemudian kedua dari sisi Bapak Ibu masyarakat ya, ini perlu juga untuk menyiapkan kakaknya. Karena nanti diperlukan akan ditanyakan NIK-nya berapa seperti itu. Kalau di kakak kan pasti sudah lengkap tuh, anggota keluarganya ada di sana. Sehingga mudah mempercepat proses lah kayak gitu. Pokoknya siapkan kakaknya ya Pak ya. Siap. Yang lain-lainnya mah insya Allah gampang dijawabnya. Insya Allah gampang dan diingat gitu ya, artinya nggak perlu nyari referensi, buka-buka dokumen yang mana untuk menjawab gitu. Karena memang pertanyaan sehari-hari ya Pak ya, mudah dijawab. Nah Pak, mungkin tadi menutup sesi bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih sudah datang hari ini di Bitok ya Pak ya. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak untuk terakhir untuk kegiatan ini ya. Iya, karena kalau terakhir untuk semuanya serem juga gitu. Enggak, maksud untuk menutup acara kita hari ini. Siap, ya tentunya. Pertama, ini ya, kita ini orang timur ya Bu ya, Mbak AS, bahwa kami BPS melalui saya, ini terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan kegiatan yang skalanya besar ini. Harapannya tentunya memudahkan para petugas kami di lapangan. Gitu. Kemudian keduanya tadi, seperti yang saya sampaikan, menghimbau kepada masyarakat untuk menerima petugas kami dengan baik, memberikan jawaban dengan lengkap, ya, dengan jujur apa adanya, gitu ya. Dan petugas kami itu di samping nanti ada semacam ini Bu, seragamnya memang tidak ada kami. Jadi salah satunya terkait anggaran ya. Ini ada pengenal, gitu ya. Dan satu lagi, kalau kurang yakin ditanyakan surat tugasnya. Karena kami sudah memberikan surat tugas kepada seluruh petugas yang kami hire atau kami rekrut gitu ya untuk melakukan pendataan di lapangan itu. Baik. Semoga nanti lancar-lancar ya Pak. Amin, Terima kasih sudah datang sama-sama hari ini. Ibu. Ya, siap. Nah, Bogorian, selesai sudah acara perbincangan kita bersama Bapak. Semoga informasi-informasi yang kita bicarakan dapat memberikan manfaat untuk Bogorian. Amin. Nah, saya Anissa Salsabila pamit undur diri. Sampai ketemu di Bitok selanjutnya. Sampurasun.